Ini masih contoh tadi, cara gambar, ya seperti gambar yang awal tadi, yang lengkap aja. Nah ini contoh kendaraan-kendaraan Pak, yang HEV. Ada Toyota Corolla, Prius, Skoda Octavia, Mercedes B300, Renault Vector, BMW X5, 45e, Yaniro, kemudian yang PHEV. Nah, ada contoh Audi A3, Chevrolet Volt, Chrysler, Cassia, Ford Vision, Mercedes C350e, Turbo XC90, BMW 330, Porsche Cayenne SE Hybrid. Itu contoh yang ini. Perawatan kendaraan hybrid, ya. Penggantian oli mesin masih diperlukan karena di sana masih ada mesinnya. Ya. Penggunaan oli mesin masih dibutuhkan karena masih ada mesinnya. Tuh, sama orang bisa sakit gigi karena masih ada giginya. Kalau nggak ada giginya nggak akan ada giginya. Kalau punya saya perlu diedit. Kalau rambut baru saya edit. Saya sebetulnya sudah meninggalkan dunia hitam. Karena kemarin saya edit, nah sekarang ada hitam lagi. Tinggal giginya belum diedit. Filter udara dan filter oli jelas sistem pendingin artinya apa itu Bapak? Kalau perawatan yang hybrid itu relatif sama dengan kendaraan yang biasa, ketambahan perawatan di sistem elektrikalnya. Kalau urusan yang non-drive sistemnya itu sama Pak. Sistem remnya juga sama dari dulu kayak gitu, cuma yang untuk mobil listrik yang full elektrik Pak. Sekarang kayak booster dan sebagainya bukan lagi pakai pneumatik tapi pakai motor listrik. Perawatan baterai dan sistem listrik, pemeriksaan kesehatan baterai menggunakan schedule untuk memastikan baterai dalam kondisi optimal. Kalau dengan punya kendaraan listrik itu Bapak, itu kalau ke dealer yang terutama diperhatikan adalah SOHD, state of health, artinya kondisi kesehatan baterainya. Nah, saya pernah dikejar-kejar sales, kan saya biasa, tapi ngobrolnya sama sales, karena technical support di dealer kita itu jarang. Jadi kalau tanya-tanya, kita itu carinya informasi teknik, tapi yang ketemunya sales. Akhirnya apa? Saya dikejar sales, dipikirnya mau beli. Ya kan? Tidak apa-apa. Banyak dulu tanya sudah kelas itu mohon maaf. Anggarannya ternyata belum siap. Kalau sudah ngomong anggaran nggak siap, baru dia nggak kejar-kejar. Saya pernah tanya satu contoh, garansi baterai. Garansi baterai itu ternyata pada saat tahun yang ditentukan, misalnya 8 tahun, jika dilihat stok obatnya masih di atas 70%, itu tidak diganti sama dia. Tapi kalau di dalam tahun berarti tadi, stok obatnya di bawah itu baru sama dengan kita. Jadi yang diperiksa adalah kondisi kesehatan baterainya. Baterai ada yang didinginkan Pak, baik itu secara muda maupun pakai udara dingin. Kemudian sistem periksa konektor, kabel, inverter untuk mendeteksi potensi masalah. Kekendoran itu pasti akan memunculkan masalah. Jangan bayangkan Pak, terutama kabel, terutama yang ke motor. Motor dengan gaya nggak usah gede-gede lah, 100 kW satu kali. Kalau itu mainnya katakanlah di 650 volt, berapa ampere yang mengalir besar? Berapa arus yang mengalir? Kan? Otomatis kan arusnya besar. Makanya Pak tadi bilang saya pakai alternator Pak, kabelnya panas. Begitu saya tanya kabelnya 2,5 mili Pak. Nah 2,5 mili kan harus izin maksimum sekitar nggak sampai 20 ampere. Harus izin maksimum. Dan kalau itu dipaksakan di atas 20 ampere pasti panasnya berlebih. Itu pakai 15 ampere aja sangat sudah. Ya apalagi yang sampai 100 kali Pak. Begitu ada kendor sedikit, ada lebih tegangan sedikit. Tegangan yang 50. Kalau di situ rugi 10 volt saja itu Bapak. Ada berapa gaya yang ada? Kalau arus yang mengalir katakan 200 ampere, kalikan 10 volt, sudah 2000 watt kerugian tegangan, kerugian daya yang ada di sana. 2000 watt itu panasnya tinggi. Soket 40 watt aja mampu melelehkan kita. Nah, ini yang tidak diatasi bisa memunculkan sumber kebakaran. Makanya konektor-konektor itu harus pastikan bagus, terutama yang harusnya besar. Saya yakin dengan pasti sering menemukan di kendaraan itu soketnya lele. Soket lele itu asal muasalnya hanya karena rujukan
Soketnya kurang kenceng, akhirnya mengikuti di tegaknya, di situ ada daya. Kalau di situ ada daya, pasti ada panas. Saya pernah Pak, pulang dari Bali, bawa yang apa itu, bukan kuno, yang kuno, yang kuno. Itu posisi gratis Pak, untuk ramah saya mandi. Jadi saya nggak jalan, shoot yang ada di setir ini Pak, menyala. Gara-gara apa? 4 lampu, jadi kita lampunya double Pak. Saya nyalakan semua, lampu jauh lagi, saya ganti yang 120 Watt, kan berarti 4 itu 480 Watt. Tanpa relay, sakarnya nggak kuat Pak. Enaknya jalan keluar api dari situ ya rentengnya jalan aku masuk, tapi jalan keluar. Ya tidak awalnya mandi. Itu pas posisi sekitar jam 3 ya perjalanan dari Denpasar menuju Malang. Jadi habis turun penyeberangan lampu nyala terus sampai posisi Grandi Pasuruan, saklar saya. Karena saklar kan kontaktornya kecil, dilewati arus yang besar otomatis panas. Ya ini leleh pastinya. Ada? Belum. Nanti kalau dengar ada saya dikasih tahu. Bukan berarti itu dikasih tahu terus saya suruh berhenti dengan berarti harus tidak sabar. Katanya nggak boleh melangkahi orang makan Pak. Coba langkau sakit sama orang. Oke, sistem hybrid motor listrik dari CI-nya Pak. Pemeriksaan sistem regeneratif braking. Apa sih itu regeneratif braking? Pasti dulu jadinya sempat berpikiran kalau pakai mobil listrik kan gak berat. Berarti gak ada engine brake-nya dong Pak. Ya kan? Nanti jangan-jangan mau mundur kan? Nah dibuktikan Pak Agus, Pak Budi tadi, Pak Agus sama Pak Ri ya kan? Pak Abot, itu fungsi sebagai engine brake Pak, regeneratif braking, regeneratif energi. Saat motor diputar oleh roda, maka motor itu kan menghasilkan arus listrik. Arus listrik tadi disimpan kembali ke baterai. Ya. Jadi kalau jangan turun dulu dari Batu ke Malang pakai mobil listrik, itu sama aja dengan gas. Asal kakinya tidak di pedal gas. Kalau jangan pakai yang EMS, turun dari Batu ke Malang, itu zero ejection. Asal kakinya tidak di pedal gas. Tapi kalau kakinya jadinya masih di atas pedal gas dan pedal gas bergerak sedikit saja, zero ejection tidak terjadi. Karena itu membaca ini posisi di gas, bukan posisi turun. Nah, mobil listrik juga gitu Pak. Begitu kita lepas dari pedal gas kaki kita, maka terjadilah engine brake yang dinamakan regeneratif braking. Apalagi kalau diindahkan ke pedal rem sedikit saja, sampai posisi speed aktif, maka power yang dikeluarkan dari motor itu yang ditampung ke baterai lebih gede. Besok pada saat lomba ionik, lomba guling atau lomba apa, jadi bisa dilihat itu di gas. Kalau saya pedal gas saya lepas waktu ini jalan kencang, berapa ampere saya dapatkan atau berapa persen energi saya dapat. Tapi kalau saya tambahin dengan rem sedikit, aman nggak? Itu bisa dibuktikan. Loh, berarti bisa dong Pak, baterai saya awet. Ya bisa. Cari jalan turun terus ya. Software update beberapa kendaraan memerlukan pembaruan perangkat lunak untuk menjaga efisiensi. Ibu Bapak, mohon maaf karena sistem kontrol elektrik sekarang rata-rata menggunakan software. Seperti komputer dulu kita tidak pernah percaya bahwa komputer itu kena virus kan gitu. Karena awal-awal ada komputer itu saya dibully teman Pak. Dan dia itu anaknya orang kaya dan sudah biasa ikut dengan komputer. Saya aja itu belum pernah waktu itu. Dia bilang, ini kalau kena virus itu tikanya ke Singapura. Aku mikir, ini si model ini, masa dibeli bodeng resor, mikir saya. Ternyata begitu sudah kenal komputer, ternyata software itu bisa rusak, tidak hanya karena virus. Karena misalnya ikrar-ikrar dari lain, software itu bisa rusak. Maka, mohon maaf, di kendaraan listrik pun itu bisa terjadi. Jangan kendaraan listrik. Di kendaraan EM bisa jadi satu contoh. Itu banyak juga kerusakan bukan masalah di luar itu Pak, tapi di dalam itu yang masalah dari di software.
perbaiki, diperbaiki software-nya di pabrik riset atau kita kopikan software baru itu. Makanya di sini ada keterangan software update. Ada beberapa kendaraan yang continue software-nya harus diupdate supaya tetap bisa optimal. Dan itu terjadi siapa? Digilir pada saat kita melakukan service itu. Karena belum tentu scan yang kita punya bisa menembus ke sana. Ya kayak remapping itu loh. Remapping itu alatnya khusus, nggak sekedar scanner bisa kita gunakan. Kemudian yang keempat, komponen sistem lain sama dengan kendaraan ITE. Yang masih menggunakan transmisi ya pasti butuh oleh transmisi. Yang masih menggunakan rem hidrolik ya pasti butuh minyak rem. Ya nggak mungkin. Yang masih ada rodanya ya pasti butuh ganti roda pada titik tertentu. Dan rodanya itu nggak ada yang segitiga dan dulu yang bentuknya lingkaran sama. Jadi nanti kita lebih banyak konsentrasi pada drive sistemnya gitu. Kalau kan bilang, Pak, kok kita tidak mempelajari voice command yang punyanya Budi? Ya. Tidak ada yang pernah mendapatkan voice command yang punya Budi. Contoh, halo Budi, hidupkan ASI. Oke, ASI dihidupkan. Yang susah kalau diminta telepon, halo Budi, halo, telepon istri. Yang balas Pak, istri yang mana? Bergerak lagi sama Budi. Saya pernah bilang bahwa itu Pak. Anak saya lebih ikut, akhirnya apa? Berebut Pak, berebut memerintahkan dirinya. Saya kan kebetulan masih punya anak kecil-kecil dua. Itu saya sudah lulus kuliah, tapi anak saya terkecil baru kelas 3 SD, kakaknya kelas 4 SD. Rebutan memerintahkan diri sampai dirinya bingung nggak mau jawab. Jadi software pun sudah bingung Pak. Ya, namanya ibu dia lah, kecil belum tahu, akhirnya kita dan satu perintahkan aslinya, satu perintahkan power hidupnya, wes, bunyinya sampai bingung dulu. Saya tidak mengerti. Oh, ya, bapak, betul. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi hybrid Pak. Sebelum kita ke DIB, barangkali masih ada yang mau ditanyakan dulu. Sudah ada Pak Mas, belum? Kalau ada yang tanya sambil membaca monggo. Iya. Itu kan dia HEV ya Pak, HEV, ya, hybrid. Iya, hybrid ini kalau generatornya bermasalah ya Pak, apakah dia masih bisa bergerak Pak untuk dijalankan gitu? Generatornya yang rusak Pak, yang HEV ini Pak, yang ini. Iya yang ini, ya HEV. Ya. Kalau generatornya bermasalah dia Pak, apakah masih bisa bergerakin mobilnya? Kalau gimana? Kalau ini generatornya bermasalah deh. Generatornya rusak Pak. Iya generatornya rusak. Iya. Iya apakah bisa dijalankan lagi? Nah, kalau misalnya kasus seperti itu, seperti halnya dengan kalau alternatornya rusak, apa yang terjadi? Ngisi. Gampangnya saya punya jalan. Gak usah dulu punya jalan. Alternator saya rusak. Pada saat saya perjalanan, tahu-tahu di perjalanan tersebut alternator rusak. Lama-lama yang terjadi apa? Lama-lama mesinnya mati. Apakah saat alternator rusak mesin langsung mati? Tidak. Ya kan? Karena masih ada energi di baterai. Ya kan? Energi di baterai dikuras sampai tidak mampu lagi, maka mesin tersebut mati. Nah, yang jadi, yang modelnya kayak gini juga demikian Pak. Jika generatornya tidak berfungsi, maka lama-lama baterainya habis, tidak bisa lagi dipakai atau tidak bisa lagi jalan. Kenapa? Karena penggerak utamanya adalah motor listrik. Energi utamanya dari baterai. Sementara yang isi baterai tidak ada. Nah itu otomatis. Saya pernah Pak pakai Dynamatis. Tahu Dynamatis? Itu yang sama dengan Chevron Spark. Saya kurang nggak bisa saya drill di Jombang, saya kasih nol. Tali pasal putus, posisi jelas, otomatis juga di sana, ya kan? Baterainya kecil hanya 32 Ah. Untuk mensuplai sistem EMS-nya, mensuplai biper dan mensuplai lampu kota. Itu sampai dari Jombang saya masuk tol sampai di Surabaya ke selatan dulu,
Surabaya saya sudah nggak pakai wiper, nggak pakai lampu kota. Jadi jalan hanya dengan mata batik. Ya kebetulan hanya di tol dan hujan deras. Karena baterai itu saya pertahankan hanya untuk mesin supaya tetap hidup sampai di Sidoarjo. Kan di Sidoarjo saya punya teman, saya mau minta tolong untuk dikirim baterai. Akhirnya benar, saya telepon, saya suruh cari minta kipas, tapi karena udah malam nggak ada toko buka, saya suruh berikan baterai. Ternyata beliau memang barusan beli baterai untuk pick-up-nya. Wis itu tak pakai itu. Pasang jalan Sidoarjo sampai depan rumah persis sudah mesin langsung mati Pak. Sudah tidak mau itu pun juga mengorbankan wiper, mengorbankan lampu kepala, hanya pakai lampu watt. Jadi artinya apa? Karena tidak ada yang isi Pak, otomatis energi yang ada di situ terkuras dan akhirnya habis. Kalau habis otomatis tidak bisa digunakan. Nah, untuk menggunakan lagi di mana? Nah ini harus dicas, generatornya juga harus diberesin. Atau generatornya diberesin, mesinnya dihidupkan, bisa ngecas. Kalau saya cas dari luar, saya kalau bisa dengan sambung kabel diakses dari luar, tegangannya berapa dicas. Tapi nanti dipakai begitu habis loh. Tapi kalau hanya darurat sekian kilo saya mau ke rumah nih, sementara cas dulu. Tapi untuk sementara dengan cas itu nunggu penuh juga berapa jam untuk lama. Ini, itu ya Pak. Ada lagi? Ini Pak Yudi. Untuk masalah rem, untuk di mobil listrik, apakah pernah kejadian namanya remblok? Remblok. Karena gini, tadi kan disampaikan, kalau pada waktu tadi jenengan menyampaikan pada waktu turun jalan turun, pedal gas tidak diinjak, maka secara otomatis dari roda yang tersambung sama motor itu kan berubah. Pertama dia butuh arus, berubah menjadi TP di engine di itu poros. Kan ngecas ke baterai. Ya. Terus untuk rem, posisi rem, apakah sistemnya berkebalikan dengan itu remnya? Karena gini, kalau rem punyanya kayak misal bis yang rem pneumatik itu kalau mesinnya mati itu kan blok, kan blok, karena kan dia tidak ada sistem, tidak bisa rem si rodanya, karena kan tenaganya dari akhirnya blok, kecuali kan kalau hidrolis kan gitu. Nah, pertanyaannya yang mobil listrik ini remnya itu apakah pakai pneumatis itu, apakah hidrolis, ataukah pakai sistemnya ini? Apakah bisa terjadi seperti kayak bis itu, bila pneumatik blok? Yang rewangin maksudnya? Ya, rewangin. Baik. Sebelum saya jawab Pak Indi, saya luruskan sedikit ya. Sistem rewangin itu Bapak, kalau dengan buang anginnya, maka kendaraan itu tidak bisa jalan. Jadi angin yang dihasilkan oleh kompresor itu melawan gas ya, supaya kendaraan bisa jalan. Itu jadi jika terjadi kerusakan tadi Pak. Contoh, selami kesambung, kedua pilihan, angin mau gas, maka dia akan menguji dari bukan mabur. Itu sistem rewangin yang benar. Di kendaraan listrik, apakah bisa terjadi blok seperti ini? Yang banyak terjadi Pak, justru nol. Oh, kenapa? Karena penguat remnya rata-rata bukan lagi pakai pneumatik, tapi menggunakan otot listrik. Dan otot listrik ini sifatnya jika arus tidak ada, dia justru posisinya rendah. Makanya beberapa kali kalau dengan dia cerita, ada kendaraan listrik mogok di tengah jalan nggak bisa diapa-apa. Nggak bisa didorong. Ditarik nggak bisa kalau nggak diangkat. Kenapa? Karena akselera baterai yang 12 volt kosong Pak. Maka sistem itu blank. Justru masuk. Jadi kalau yang ini Pak, begitu kita lepas ke baterai, hanya EGB yang terjadi di mesin motor bakar. Tapi kalau remnya kita tambah istilahnya swing rem kita aktifkan, justru tenaga melawannya itu Pak, istilahnya EGB-nya itu makin kuat. Teman-teman saya itu pernah tahu yang namanya exhaust brake, ya kan? Exhaust brake itu bisa ditutup penuh, bisa ditutup sebagian. Kalau ditutup sebagian, terasa di brake-nya itu sudah terasa, tapi kalau ditutup penuh lebih terasa lagi. Gitu. Ini juga demikian. Kalau remnya diinjak, dia terasanya bunyi meskipun sistem remnya belum berfungsi, hanya mengaktifkan switch-nya. Artinya apa? Energi kita dapatkan juga berusaha. Makanya ada istilahnya regeneratif energi dan ada istilah regeneratif
regeneratif braking. Sebetulnya bedanya regeneratif energi itu kalau tanpa kita mengaktifkan switch. Tapi kalau regeneratif braking itu kalau kita sudah mengaktifkan switch. Artinya energi yang kita dapatkan itu lebih gede daripada kalau hanya regeneratif energi. Yang kita contohkan tadi itu namanya regeneratif energi, Pak. Jadi energi kinetik, ya kan, dimanfaatkan lagi menjadi energi elektrik untuk disimpan. Nah, belum jika di sistem tersebut ada salah satu contoh misalnya kehilangan minyak air, artinya ada kebocoran dan sebagainya. Ini juga bisa menyebabkan sistem tersebut belum. Karena sistem yang dibuat itu ibaratnya hampir mirip dengan yang rem angin tadi, Pak. Jika ada tidak fungsinya motor pengeluar tadi, justru dari rem semua. Makanya kan sekarang kayak handremnya itu kan rata-rata elektrik, pakai motor listrik. Jadi bukan lagi kita tarik secara manual, tapi kayak motor listrik. Kemudian yang perlu juga kita pikirkan, ini nanti juga BRI kalau dengan melakukan konversi. Ya, kalau di mobil yang biasa posisi parkir, Pak, kita bisa masukkan gigi untuk membantu rem parkir kan gitu. Kalau di kita masukkan di posisi P kan gitu. Ya posisi P parkir untuk awak. Sehingga kalau ada nggak kuatnya handrem itu masih ditahan oleh mesin. Nah sekarang kalau dengan konversi, Pak, itu yang harus dipikirkan. Kenapa? Kalau mobil itu hanya ditahan oleh motor listrik saja, Pak, itu daya tahannya rendah. Kalau handremnya tidak mampu posisi begini atau begini, Pak, bisa didorong. Maka harus dipikirkan. Visto, Pak, satu contoh, bukan Picanto. Picanto saya manfaatkan casingnya transmisi metika. Maka sistem P-nya itu masih saya manfaatkan. Sehingga kalau dimasukkan P, kalau dia nggak bisa didorong. Tapi kalau masuk N, ya, masuk N itu meskipun terhubung dengan motor listrik masih mampu didorong. Tapi kalau sudah P, ya mampu. Jadi kemudian mundur apakah ada jika terjadi masalah di sistem rem, contoh misalnya salnya bocor sampai misalnya minyak habis, diri nggak bisa. Ya, kan biasanya tidak satu saluran. Ya kan, sekarang banyak digunakan depan sendiri, belakang sendiri. Sehingga kalau ada salah satu bocor, kita bisa langsung merasakan, kok ini gak dijeru. Ya, kalau opo itu ternyata belakang nggak ngeri misalnya, atau depan nggak ngeri. Coba bayangkan kalau misalnya satu saluran habis. Bapak Pak, saya pun pernah tanparin. Subang Malang, Pak, saya tanparin. Subang, Bandung, daerah pegunungan, Pak, tanparin. Sampai Pak, 28 jam. Tidak berani kenceng, Pak. Jalan 30, paling penting 40 km per jam. Di depan sudah ada hambatan, manfaatkan yang diberi sama handremnya saja. Saya dapat kucing dalam karung. Saya beli mobil posisi nongkrong. Katanya baru mogok, saya pikir baru 2-3 hari lalu mogok. Saya tahu dapat, saya beli, begitu saya datangi, dititipkan di rumah saudaranya, sudah 2 tahun 4 bulan nongkrong. Yang besar segini kan. Mau balik lagi dengan bawa material remnya dari Amerika lama, karena di Subang dan di Buruk. Seharusnya saya hidupkan, nggak ada waktu 5 menit bisa digantung, remnya nggak atau kalau nggak mau pulang tanpa bis. Jakarta Malang Suzuki Carry hanya rem depan kiri, Pak. Jadi lucu Pak, kalau ada hambatan dari bengkok, itu sebenarnya mau kegagalan. Ya, wanita kalau ada kegagalan. Wis apa yang murah dibuku ke imam dari berada. Nah itu dulu mikirnya gitu, nggak mikir keselamatan. Wis begini Kak. Suzuki Carry rem depan kiri saja Jakarta Malang, Pak, saya tempuh berangkat di sana itu jam 9 malam, ya, jam 9 malam, jam 7 pagi sudah ada malam, tanpa rem pulang depan. Gue nggak mau naik, nggak tahu lah itu tapi zaman itu, kalau saya ini nggak terlalu ketik Pak, terkencang paling 25. Ini Bu Bapak, jadi kita break dulu sore ini untuk